Oke, agar kita lebih paham, kita akan mempelajari apa sih itu SIG. Jadi SIG ini merupakan sistem informasi geografis yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang terkait dengan lokasi geografis SIG. Nah, SIG ini menggabungkan teknologi informasi dengan pemetaan spasial untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang lokasi yang memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan spasial antar berbagai elemen data. Nah, jadi ini merupakan komponen SIG. Jadi ada 4 komponen SIG. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua data, yang ketiga hardware, dan yang keempat software. Nah, kenapa ibu taruh foto ini? Sebenarnya ini kalau bisa dibesarkan. Bukan langsung ya, tapi memang biar kalian lebih langsung tahu dulunya itu seperti apa. Ini juga ini kebetulan di kampus malam-malam ibu lagi mengerjakan Nah, ini semuanya di sini tuh udah lengkap komponen-komponennya. Ada manusia di sini sebagai orang yang akan memasukkan data, kemudian di sini ada datanya dalam laptop ini. Nah, ini juga merupakan hardware. Jadi ini perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya itu berupa laptop, terus itu LCD waktu itu. Nah, terus software-nya di mana? Ada di filenya ini. Dia itu berupa aplikasi, bisa aplikasi AV, bisa aplikasi SIG, seperti IGIS, ADIS, seperti itu. Biar terlihat lebih ambis lagi. Ini isinya hardware di sini kayak perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas apa itu. Iya. Jadi sebagai mahasiswa kita tuh kayak harus bersungguh-sungguh gitu. Oh, teman-teman kalau kan bisa waktu itu nggak untuk kita lepas. Iya, begitu ya. Nanti kalian kalau punya kayak gitu, makan dulu ide ya. Ini aman-aman nggak harus silakan minum. Nah, selanjutnya ada sumber data SIG. Ayo, siapa yang bisa menebak gambar-gambar ini? Ayo yang satu. Ya, mana B itu satelit Bu. Ah, betul, 100. Ayo yang lain, gambar apa ini? Mana Pak Jemara? Biasanya Pak Jemara itu tumbuhnya di mana? Dulu. Kalau kita sering ketemunya selain dulu itu di mana? Jalanan. Ya, bisa juga. Kalau di dataran tinggi. Di pinggir jalan, terus di lapangan juga bisa. Lapangan itu kampus ini satu. Iya, pasti ada itu. Di dekat rumah saya ada Bu. Saya itu pohon semara. Enak jadi pindah ya. Nah, terus lanjut yang ini gambar apa? Peta. Betul. Jadi kalian sebenarnya kan udah nggak asing lagi kan sama peta. Dan yang terakhir, data. Betul. Data yang menunjukkan angka biasanya data. Ada juga data yang menunjukkan angka biasanya data numerik. Nah, betul. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama itu tadi data lapangan. Jadi kalau kita mau bikin sebuah proyek, jadi kita kan harus pergi ke lapangan gitu untuk mengambil datanya, data-data yang akan kita kelola nanti. Nah, yang kedua tadi itu benar gambar satelitnya itu satelit untuk mengambil data penggunaan jauh yang kita butuhkan nanti. Kemudian yang ketiga itu data peta yang tadi kita sebelum mengerjakan proyek itu pasti membutuhkan data peta. Kemudian yang terakhir data statistik. Data statistik ini merupakan data numerik terkait dengan lokasi geografis. Bisa juga seperti data penduduk, terus itu data layanan kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan SIG. Kenapa kita mempelajari SIG? Salah satunya agar kita mengerti apa sih manfaat SIG. Jadi itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari SIG itu sangat bermanfaat dan tanpa sadar kita memanfaatkannya. Salah satunya untuk sumber daya alam.
Sebelumnya kita nonton video dulu untuk refleksi. Sepertinya lelah ya hari ini. Dengan ini ya belum semangat atau nggak ada penyemangat bacanya soalnya apa aduh persiannya iya cukup kamu sih anak-anak ini biar nggak begitu mana kita nonton video biar lebih paham juga dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pasti pernah ya melihat peta di atas. Peta ini merupakan hasil dari suatu proses, yaitu proses SIG atau Sistem Informasi Geografis. Jadi kita akan membahas tentang hal tersebut, yaitu tentang Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG. Pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Jadi dengan SIG ini, seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis melalui komputer. Ada dua jenis data yang digunakan dalam SIG, yaitu data atribut dan data spasial. Data atribut adalah data yang ada pada ruangan atau lokasi. Atribut menjelaskan suatu informasi. Contoh, hutan, sawah, ladang, dan kota. Yang kedua yaitu data spasial. Adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam dua bentuk atau model, yaitu raster atau berbentuk grid, dan vektor atau berbentuk titik. Kita masuk kepada tahapan kerja Sistem Informasi Geografis atau SIG ini. Yang pertama yaitu masukkan. Setelah dimasukkan lalu diproses data tersebut. Kemudian ada keluarannya yang berbentuk peta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu masukkan. Masukan ini dibutuhkan data awal atau database yang dapat diperoleh melalui penelitian, yaitu di lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. Yang kedua, proses. Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Ada 3 analisis di dalam SIG. Yang pertama ada analisis lebar. Analisis ini yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Yang kedua yaitu analisis penjumlahan aritmatika. Analisis ini yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan penjumlahan.
Analisis ini dapat dipakai untuk peta berklasifikasi yang akan menghasilkan klasifikasi baru. Yang ketiga yaitu analisis garis bidang. Analisis ini pengelolaan data yang dapat dipakai untuk menentukan region atau wilayah dalam radius tertentu. Selanjutnya adalah keluaran atau output. Data yang sudah dianalisis oleh SIG atau Sistem Informasi Geografis akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan atau hard copy, rekaman soft copy, dan tayangan atau display. Selanjutnya yaitu komponen SIG. Dalam kerja SIG diperlukan komponen-komponen SIG yang merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Berikut komponen-komponen SIG. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware ini berupa suatu unit komputer lengkap yang terdiri dari CPU hingga plotter atau printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, berupa modul-modul program misal RInfo, RView, ArcGIS, dan lain-lainnya. Selanjutnya data dan informasi geografi, berupa data spasial atau peta, foto udara, citra satelit, dan data atribut seperti data penduduk, data industri, dan pertambangan. Dan yang terakhir adalah manajemen berupa sumber daya manusia yang mempunyai keahlian mengolah SIG, yaitu orangnya di sini. Dari uraian di atas, secara keseluruhan, SIG ini tidak hanya diterapkan di bidang sumber daya alam, tetapi sekarang berkembang pada bidang perencanaan pembangunan. Berkembangnya SIG yang menggunakan bantuan teknologi komputer yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak dapat dimanfaatkan untuk membantu pemecahan masalah yang muncul dalam penanganan berbagai data. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sistem informasi geografis atau SIG, kita dapat mengolah suatu data dan menjadikan data tersebut menjadi suatu peta yang dibutuhkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jelas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian paham dengan materinya? Perlu diulang atau tidak? Baiklah, kita kembali ke PowerPoint. Baik, pada materi Sistem Informasi Geografis kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tentang Sistem Informasi Geografis? Tidak ada? Berarti udah paham semua ya materinya ya? Alhamdulillah. Jadi kalau udah paham materi itu semua anak-anak, jadi ibu bisa langsung kasih kalian tugas. Oke? Gampang kok tugasnya. Tugas itu yang penting selesai dan dikerjakan. Nah, soalnya ada 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografis, kemudian sebutkan dan jelaskan komponen utama, dan yang terakhir
Baik anak-anak, terima kasih telah mengerjakan kuis dengan sangat baik. Ibu anggap pelajaran kita pada hari ini sudah paham semua ya. Jadi, pertemuan kita pada hari ini dapat kita akhiri. Sebelumnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.